Ellen, seorang janda berusia 40 tahun yang memiliki warung Madura kecil, menjalani kehidupan sehari-hari yang sederhana. Dia telah lama merasa kesepian sejak suaminya meninggal dan merawat anak semata wayangnya seorang diri. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rusli, yang berusia 25 tahun, datang ke warungnya. Dari pertemuan pertama, Ellen merasakan ada yang berbeda, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Rusli, seorang pemuda yang selalu datang membeli nasi bebek, mulai memberikan perhatian lebih pada Ellen. Tidak disangka, benih-benih cinta mulai tumbuh antara keduanya. Namun, banyak hal yang menghalangi mereka untuk bersama. Mampukah mereka mengatasi segala rintangan dan menemukan kebahagiaan? Ini adalah kisah tentang cinta yang tak terduga, penuh kejujuran dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan. Namun, percayalah bahwa setiap pertemuan yang Allah takdirkan pasti memiliki hikmah yang dalam. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Ellen, seorang wanita yang hidup dalam kesederhanaan, dan Rusli, pemuda yang datang dengan harapan baru. Kisah ini mungkin akan membuat kita tertawa, terharu, bahkan menangis. Namun, yang pasti, kisah ini mengajarkan kita tentang cinta, kesetiaan, dan takdir yang sudah ditentukan olehnya. Ellen duduk dengan tenang di meja kayu sederhana di depan warung Madura miliknya. Suasana pagi itu terasa hangat meskipun mentari baru saja menampakkan diri. Angin pagi yang berhembus pelan membawa aroma nasi bebek yang tengah dipersiapkan di dapur kecil di belakang warung. Warung kecil ini sudah menjadi bagian dari hidupnya, tempat dia menghabiskan hari-harinya setelah suaminya meninggal. Dengan senyum tulus, Ellen melayani pelanggan-pelanggannya yang datang untuk menikmati hidangan khas Madura yang selalu menggugah selera. Warung Ellen bukanlah warung besar atau mewah. Hanya sebuah rumah kecil dengan ruang terbuka di depan yang digunakan untuk berjualan. Namun, itulah tempat dia menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya. Setelah suaminya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, Ellen menjadi sosok yang kuat. Meskipun terkadang lelah dan tertekan, ia tetap menjaga kebersihan warungnya dan memastikan setiap pelanggan merasa puas. Ellen sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana ini. Namun, hidupnya yang monoton mulai terasa berbeda sejak suatu hari, saat seorang pemuda bernama Rusli datang ke warungnya. Hari itu, seperti biasa, warung Ellen ramai didatangi pelanggan yang ingin makan siang. Namun, ada yang membuat Ellen terkejut ketika matanya tertuju pada seorang pemuda yang tampak asing namun sangat tampan. Rusli berusia 25 tahun, dengan penampilan yang rapi dan percaya diri. Ia datang untuk membeli nasi bebek, menu andalan warung Ellen. Dengan senyum ramah, ia mendekati meja Ellen dan memesan nasi bebek. Ellen tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam diri Rusli yang membuat hatinya berdebar-debar. Mungkin karena pemuda itu tampak sangat berbeda dari para pelanggan lainnya. Rusli tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga terlihat tertarik untuk berbicara dengannya. "Mas, nasi bebeknya satu, ya?" Ellen bertanya sambil melayani pesanan dengan senyum tulus. Rusli tersenyum balik. "Iya, Mbak. Nasi bebek satu, tolong dikemas dengan sambalnya yang pedas ya." Ellen mengangguk, lalu mulai menyiapkan pesanan. Sambil memasukkan nasi bebek ke dalam kotak, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam perasaan hatinya. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak terlalu memikirkannya. Saat pesanan siap, Ellen menyerahkan nasi bebek kepada Rusli. "Ini, Mas. Semoga enak," kata Ellen dengan senyum yang tulus. Rusli membalas senyumnya, lalu bertanya, "Mbak, warung ini sudah lama buka ya?" Ellen terkejut mendengar pertanyaan itu, namun ia tidak merasa terganggu. "Sudah cukup lama, sekitar 5 tahun, jawabnya sambil tersenyum. "Tapi baru pertama kali saya datang. Kebetulan saya tinggal di sini, cuma belum pernah coba makan di sini," jawab Rusli, matanya memandang Ellen dengan penuh minat. Obrolan mereka berlanjut dengan lancar. Rusli mulai bercerita tentang pekerjaan dan kehidupannya yang baru pindah ke daerah tersebut. Ellen mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun hatinya sedikit gugup karena perhatian Rusli yang begitu intens. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya setiap kali Rusli berbicara.
Pemuda itu tidak hanya tampan, tetapi juga cerdas dan ramah. Setelah berbicara sejenak, Rusli berpamitan. "Makasih, Mbak Ellen. Nasi bebeknya enak banget. Pasti saya akan kembali lagi." "Terima kasih, Mas. Senang bisa melayani Anda," jawab Ellen dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Itulah pertemuan pertama mereka. Pada awalnya, Ellen tidak berpikir banyak tentang Rusli. Namun, pemuda itu tidak seperti pelanggan biasa. Keesokan harinya, dan beberapa hari setelahnya, Rusli datang lagi ke warungnya. Mungkin karena rasa nasi bebek yang enak, atau mungkin karena ada alasan lain yang lebih dalam. Setiap kali Rusli datang, mereka semakin akrab. Obrolan mereka menjadi lebih ringan dan lebih santai. Ellen merasa nyaman dengan kehadiran Rusli, meskipun dia tahu bahwa perasaan yang ia rasakan adalah hal yang baru baginya. Usia mereka yang terpaut jauh, membuat Ellen merasa ragu. Ia sudah merasa cukup bahagia dengan kehidupannya yang sederhana bersama anaknya. Namun, di sisi lain, kehadiran Rusli memberi warna baru dalam hidupnya. Suatu hari, ketika warung agak sepi, Rusli datang dan duduk di meja yang biasanya ia pilih. Kali ini, ia tidak langsung memesan makanan. Ia memandang Ellen dengan sorot mata yang berbeda. Tidak seperti biasanya, ada sesuatu yang serius dalam tatapan matanya. "Mbak Ellen, bolehkah saya berbicara sedikit?" tanyanya dengan nada yang lembut namun penuh arti. Ellen sedikit terkejut dengan perubahan sikap Rusli, namun ia mengangguk, mempersilakan Rusli untuk berbicara. "Ada yang ingin saya katakan, dan saya harap Mbak tidak salah paham," lanjut Rusli sambil menggenggam tangan Ellen dengan lembut. Ellen merasa ada sesuatu yang menggugah hatinya. Ada rasa hangat yang mengalir dari sentuhan tangan Rusli, meskipun ia mencoba menahan diri agar tidak terlalu terbawa perasaan. "Apa yang ingin Mas katakan?" Rusli menatap Ellen dengan serius. "Saya tidak bisa menahan perasaan saya lagi, Mbak. Saya merasa nyaman berada di dekatmu. Saya tertarik padamu, lebih dari sekadar pelanggan dan penjual. Saya ingin mengenalmu lebih dalam." Ellen terdiam. Kata-kata Rusli terasa begitu mendalam dan menyentuh hatinya. Namun, ia juga merasa bingung dan cemas. "Mas, aku lebih tua darimu, dan aku sudah punya anak. Aku takut ini semua hanya akan membawa masalah," kata Ellen dengan suara yang agak bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tegar. Rusli tersenyum dan meletakkan tangannya di atas meja. "Umur tidak ada artinya, Mbak. Yang penting adalah bagaimana kita saling memahami dan saling menerima. Saya ingin membuktikan bahwa cinta itu bisa tumbuh meski ada banyak rintangan." Perasaan Ellen semakin campur aduk. Ada kekhawatiran, kebingungan, namun juga ada perasaan bahagia yang tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Rusli bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Mungkin aku bisa kembali lagi, Mbak. Setiap kali aku datang, aku akan membawa senyum untukmu." Ellen hanya bisa tersenyum malu. "Terima kasih, Mas. Aku senang mendengarnya." Setelah itu, Rusli pergi, meninggalkan Ellen dalam kebingungannya. Namun, satu hal yang pasti, hari itu adalah awal dari sesuatu yang baru dalam hidup Ellen. Sebuah perasaan yang telah lama terkubur dalam hatinya kembali muncul, menghangatkan setiap sudut hatinya yang sepi. Ellen tahu bahwa perasaan ini mungkin hanya sementara, tapi hatinya tidak bisa mengelak. Ada sesuatu dalam diri Rusli yang membuatnya ingin percaya lagi pada cinta. Sejak pertemuan pertama itu, hidup Ellen mulai terasa berbeda. Hari-harinya yang semula berjalan dengan rutinitas yang tenang, kini mulai dipenuhi dengan bayang-bayang Rusli. Meskipun ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya di warung, pikirannya tak bisa lepas dari pemuda itu. Keberadaan Rusli yang sering datang ke warung, membuatnya merasa ada angin segar yang menghidupkan kembali harapan yang sudah lama terkubur. Namun, perasaan ini juga membawa kebingungan dalam hati Ellen. Pada awalnya, Ellen berusaha menghindari perasaan itu. Ia merasa terlalu tua untuk pria muda seperti Rusli, dan perbedaan usia yang cukup jauh membuatnya merasa ragu. Di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus menjaga anaknya, yang sudah cukup besar, dan menjaga kehormatan keluarganya. Tetapi semakin sering Rusli datang, semakin kuat perasaan itu tumbuh di dalam dirinya. Suatu sore yang cerah, ketika warung sedang agak sepi, Rusli datang lagi, seperti biasanya.
Ia memesan nasi bebek sambil tersenyum kepada Ellen. Tanpa disadari, senyum Rusli selalu memberikan rasa hangat di dalam hati Ellen. "Mas, nasi bebeknya satu, ya?" Ellen berkata sambil menyiapkan pesanan. "Iya, Mbak. Satu, seperti biasa," jawab Rusli dengan senyum yang membuat hati Ellen berdebar. Ellen menyerahkan nasi bebek dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terlalu menunjukkan perasaan yang mulai tumbuh. Rusli melihat ke dalam matanya dan berkata, "Mbak Ellen, saya ingin berbicara sedikit." Nada suara Rusli yang lembut membuat Ellen sedikit terkejut. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan biasa. "Silakan, Mas. Ada yang ingin dibicarakan?" Ellen menjawab dengan hati-hati, meskipun ia merasakan kekhawatiran yang tumbuh di dadanya. Rusli duduk lebih dekat, matanya menatap Ellen dengan serius. "Mbak, saya tahu kita baru mengenal satu sama lain, tapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa tentang kamu. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikat antara kita. Saya ingin mengenalmu lebih dalam, Mbak." Ellen terdiam. Kata-kata Rusli terasa menembus hati Ellen, namun di saat yang sama, ia merasa cemas. "Mas, aku lebih tua darimu. Aku sudah punya anak, dan aku takut ini hanya akan menjadi masalah bagi kita," jawab Ellen dengan suara yang sedikit bergetar. Rusli tersenyum lembut, mencoba menenangkan Ellen. "Mbak Ellen, umur tidak ada artinya bagi saya. Yang penting adalah hati kita. Saya ingin mengenalmu lebih jauh, dan saya ingin kamu tahu bahwa saya serius tentang ini. Saya bukan hanya datang untuk makan nasi bebek. Saya datang karena ada sesuatu yang lebih. Saya merasa nyaman dan bahagia setiap kali berada di dekatmu." Mendengar kata-kata itu, Ellen merasa terharu. Perasaan yang ia coba hindari mulai tumbuh semakin dalam. Namun, keraguannya tetap ada. "Rusli, ini bukan masalah mudah. Aku sudah melewati banyak hal dalam hidupku. Aku takut kalau hubungan ini hanya akan membawa masalah," ujar Ellen, matanya menghindar dari pandangan Rusli. Rusli tetap tenang dan menggenggam tangan Ellen dengan lembut. "Mbak, saya mengerti kekhawatiranmu. Tetapi saya berjanji akan menjadi orang yang baik untukmu dan anakmu. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya hanya ingin kita saling mendukung dan berjalan bersama." Ellen menatap Rusli dengan penuh kebingungan. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia merasa bahagia dan nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh Rusli. Namun, di sisi lain, keraguan itu terus menghantuinya. Ia sudah lama terbiasa hidup seorang diri, menjaga anaknya, dan tidak pernah berpikir untuk membuka hatinya lagi. Ia khawatir jika semua ini hanya akan berakhir dengan kesedihan. Hari-hari berikutnya, Rusli terus datang ke warung, dan setiap kali mereka bertemu, suasana menjadi lebih akrab. Mereka berbicara lebih banyak, tertawa bersama, dan kadang berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Ellen mulai merasa nyaman dengan kehadiran Rusli, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Ia merasakan kedekatan yang semakin dalam, namun ia juga merasa takut akan perasaan yang berkembang dalam dirinya. Suatu malam, ketika langit gelap dan hujan turun dengan derasnya, Ellen duduk sendirian di warung, menikmati teh hangat. Ia merasa cemas, tetapi juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat terhadap Rusli. Tiba-tiba, suara pintu warung terbuka, dan Rusli masuk dengan cepat, berlari dari hujan. "Mbak, aku bisa duduk di sini, kan?" tanyanya sambil tersenyum. "Mas, tentu saja. Silakan duduk. Kau basah kuyup," jawab Ellen dengan penuh perhatian, sambil menyiapkan kursi untuk Rusli. Rusli duduk di depan Ellen dan menatapnya dengan serius. "Mbak, aku tahu kamu ragu dan takut. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyayangimu." Ellen terdiam, matanya berputar ke arah jendela yang basah terkena hujan. "Rusli, ini semua tidak mudah. Aku tidak ingin anakku kecewa, dan aku juga tidak ingin mengecewakan diriku sendiri," jawab Ellen dengan suara pelan. Rusli menggenggam tangan Ellen dengan lembut, menatapnya dengan penuh harap. "Mbak, aku berjanji akan mendukungmu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap ada untukmu. Kita bisa melewati semua ini bersama." Ellen merasakan kehangatan yang tulus dalam genggaman tangan Rusli.
Ia merasa tergerak, namun keraguan itu masih menghalanginya. Aku takut ini akan menjadi masalah, Rusli. Aku sudah terlalu lama hidup sendiri. Aku tidak tahu bagaimana harus melangkah, ujar Ellen, air mata mulai menggenang di matanya. Rusli menatapnya dengan penuh kasih. Mbak, aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi cintaku padamu adalah sesuatu yang nyata. Aku ingin kita bersama, dan aku siap menghadapi segala rintangan. Hari demi hari, Ellen mulai merasakan kebahagiaan yang baru. Meskipun hatinya masih diliputi keraguan, ia tidak bisa menahan perasaan yang semakin mendalam terhadap Rusli. Setiap pertemuan mereka menjadi lebih berarti, dan meskipun banyak rintangan yang menghadang, Ellen merasa bahwa ada sesuatu yang indah yang sedang tumbuh di dalam hatinya. Namun, di balik kebahagiaannya, Ellen masih terus berpikir tentang konsekuensi dari hubungan ini. Ia takut jika anaknya akan merasa kecewa, atau jika tetangganya akan menganggap hubungan mereka aneh. Tetapi, di satu sisi, perasaan cintanya terhadap Rusli semakin kuat, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Cinta ini tumbuh diam-diam, perlahan, dan penuh harapan. Hari-hari semakin berlalu, dan hubungan antara Ellen dan Rusli semakin dalam. Mereka sering bertemu di warung, berbicara banyak hal, tertawa, dan saling memberikan dukungan. Namun, seperti halnya setiap kisah cinta yang indah, perjalanan mereka tidaklah mulus. Banyak rintangan yang harus dihadapi oleh mereka, mulai dari keraguan dalam hati Ellen, hingga tekanan dari orang-orang di sekitar mereka. Kehidupan Ellen yang sederhana membuatnya merasa nyaman, tetapi juga penuh dengan tantangan. Sebagai seorang janda dengan seorang anak, ia harus menjaga kehormatan keluarga dan memastikan bahwa anaknya tidak merasa kehilangan sosok ayah. Ellen selalu berusaha untuk menjadi ibu yang baik, tetapi hatinya terkadang dipenuhi dengan rasa takut. Takut jika cinta yang baru tumbuh dalam dirinya akan mengganggu kebahagiaan keluarganya. Ia khawatir jika anaknya akan merasa kecewa karena hubungan ini. Sementara itu, Rusli tetap hadir dengan penuh kesabaran, mencoba untuk memenangkan hati Ellen. Namun, masalah terbesar datang dari lingkungan sekitar mereka. Tetangga-tetangga Ellen mulai membicarakan hubungan mereka. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan usia yang jauh terlalu besar untuk dijembatani. Ada juga yang berbisik-bisik bahwa Rusli hanya bermain-main dengan Ellen. Semua desas-desus ini membuat Ellen merasa tertekan. Ia merasa cemas jika hubungan ini akan membawa masalah bagi dirinya dan anaknya. Setiap kali ada yang berbisik di belakangnya, ia merasa malu dan bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pada suatu sore, setelah warung tutup, Ellen duduk di teras rumahnya, memandangi matahari terbenam. Hatinya dipenuhi kebingungan. Apakah aku membuat keputusan yang benar? Pikirnya. Rusli memang baik. Tetapi apakah ini akan menguntungkan kita semua? Apa kata orang-orang akan mempengaruhi masa depan kita? Ellen merasa terjebak antara perasaan cintanya dan tekanan dari luar. Suatu hari, anak Ellen, yang bernama Rina, pulang lebih awal dari sekolah. Ketika ia memasuki rumah, ia melihat ibunya sedang duduk di depan warung, tampak tertekan. Rina, yang sudah cukup dewasa untuk mengerti, mendekati ibunya dan bertanya, "Ibu, ada yang salah?" Ellen menatap anaknya dengan tatapan lemah. "Tidak ada, Nak. Cuma ibu sedang memikirkan beberapa hal," jawab Ellen dengan suara pelan. Rina duduk di samping ibunya dan menggenggam tangannya. "Ibu, aku tahu belakangan ini ibu banyak berpikir. Apa yang mengganggu ibu? Kenapa ibu terlihat seperti itu?" Ellen menatap anaknya dengan tatapan penuh kehangatan. Rina adalah satu-satunya orang yang selalu membuatnya merasa kuat, bahkan di tengah kebingungan seperti ini. "Rina, ibu merasa cemas. Kamu tahu, ibu sudah lama hidup sendiri, dan sekarang, ada seseorang yang datang ke dalam hidup ibu. Aku merasa takut, Nak. Takut jika hubungan ini akan mengganggu kehidupan kita, atau bahkan membuatmu kecewa." Rina terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata ibunya. Kemudian, ia berkata dengan tegas, "Ibu, aku tidak akan kecewa jika ibu bahagia. Aku ingin ibu bahagia. Jika Rusli membuat ibu merasa bahagia, aku tidak masalah dengan itu. Tentu saja, aku juga ingin ibu hati-hati, tapi aku percaya ibu bisa membuat keputusan yang tepat." Ellen terkejut mendengar kata-kata anaknya.
Ia tidak pernah menyangka bahwa Rina akan mendukung hubungan ini. Rina yang selalu ia jaga dan lindungi, kini memberikan dukungan yang penuh kasih. "Terima kasih, Nak," kata Ellen sambil memeluk anaknya. Ibu hanya takut akan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Namun, meskipun anaknya memberikan dukungan, tekanan dari tetangga semakin berat. Setiap kali mereka melihat Ellen dan Rusli bersama, bisik-bisik di sekitar warung semakin keras. Beberapa tetangga mulai menghindari Ellen, berbicara dengan sinis, bahkan ada yang mulai menuduhnya berbuat tidak senonoh. Semua kata-kata itu menusuk hati Ellen. Ia merasa terpojok dan bingung. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Apa yang orang lain pikirkan itu sangat penting. Aku tak ingin anakku tumbuh dengan pandangan yang buruk dari lingkungan. Rusli, yang selalu hadir dengan penuh kasih, mencoba memberikan dukungan kepada Ellen. Pada suatu sore, saat mereka duduk di warung, Rusli berkata dengan serius, "Mbak, aku tahu kamu merasa tertekan. Aku tidak bisa mengubah apa yang orang lain pikirkan, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Jika mereka tidak mengerti, itu bukan masalah kita. Yang penting adalah kita tahu apa yang kita rasakan." Ellen menatap Rusli dengan penuh rasa terharu. "Aku merasa takut, Rusli. Ketika aku memikirkan semua ini, aku merasa seperti kita sedang melawan dunia," kata Ellen dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Rusli menggenggam tangan Ellen dengan lembut, menenangkan hatinya yang gelisah. "Kita tidak melawan dunia, Mbak. Kita hanya berjuang untuk cinta kita. Mungkin tidak mudah, tapi aku yakin kita bisa melaluinya bersama." Namun, konflik dengan tetangga semakin memanas. Suatu hari, seorang tetangga yang lebih tua datang ke warung Ellen dan menghampiri mereka. "Ellen, apa benar kamu berhubungan dengan pemuda itu? Apa kamu tidak malu? Kamu kan sudah punya anak. Ini bukan contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar sini," kata tetangga itu dengan nada tajam. Ellen terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Rusli yang duduk di samping Ellen, berdiri dan berkata dengan tegas, "Mbak Ellen tidak perlu merasa malu dengan pilihannya. Kami tidak melanggar hukum atau norma. Kami hanya menjalani hidup kami dengan cara yang kami pilih, dan kami tidak butuh persetujuan orang lain." Tetangga itu terdiam sejenak, tetapi tatapan sinis tetap menghiasi wajahnya. "Kamu masih muda, jangan terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat," ujarnya dengan nada yang lebih rendah. "Ingat, Ellen, hidup ini tidak selamanya indah." Setelah percakapan itu, Ellen merasa lelah. Ia merasa seolah-olah dunia berbalik melawannya. Namun, meskipun tekanan semakin berat, Rusli tetap ada di sisi Ellen. Ia mengingatkan Ellen bahwa mereka berdua adalah yang terpenting, dan cinta mereka adalah sesuatu yang bisa mengalahkan segala rintangan. Tantangan terbesar mereka bukan hanya dari lingkungan, tetapi juga dari ketakutan Ellen sendiri. Ia harus menghadapi ketakutannya terhadap penolakan, rasa malu, dan perasaan bahwa ia mungkin tidak cukup layak untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Tetapi, setiap kali ia melihat Rusli, ada rasa harapan yang tumbuh. Ia tahu bahwa jika mereka berdua bersama, mereka bisa mengatasi semua masalah itu. Mereka berdua harus berani melangkah meskipun ada rintangan besar di depan mereka. Ellen dan Rusli semakin dekat, dan meskipun banyak hal yang menghalangi mereka, mereka tetap berjuang. Mereka tahu bahwa untuk meraih kebahagiaan yang sejati, mereka harus berani menghadapi tantangan dan berjuang bersama, tanpa peduli apa yang orang lain katakan. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun tantangan demi tantangan datang silih berganti, hubungan antara Ellen dan Rusli semakin matang. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dari berbagi tawa dalam kesederhanaan, hingga saling memberi dukungan di saat-saat terberat. Namun, semakin lama perasaan Ellen semakin dalam, dan kebahagiaan yang ia rasakan dengan kehadiran Rusli juga semakin menyeluruh. Tetapi, meski begitu, ia tetap merasa ragu. Ia merasa takut jika kebahagiaan ini akan runtuh begitu saja, karena tekanan dari luar. Ellen kembali duduk di teras warung, menghadap ke jalan yang mulai ramai dengan kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang. Hujan sudah reda, namun awan gelap masih menggantung di langit. Sesekali, hembusan angin yang sejuk membuat daun-daun pohon di depan warung bergoyang pelan. Ellen memandang jarak jauh, tidak tahu harus mulai dari mana. Ditemani secangkir teh manis, ia merenung,
Pikirannya melayang kembali pada malam itu, malam ketika semuanya berubah. Malam itu, Rusli kembali datang ke warung setelah hujan reda. Suasana warung yang tenang semakin lengkap dengan kehadirannya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Rusli duduk di hadapan Ellen, dan dengan lembut menyentuh tangan Ellen. Ellen menatapnya dengan tatapan yang penuh kebingungan. Hatinya diliputi kebingungan, di satu sisi ia merasa sangat bahagia, tetapi di sisi lain ia merasa takut jika semuanya akan berakhir buruk. "Mas, aku merasa terjebak dalam perasaan ini," kata Ellen pelan, menundukkan kepala. "Aku tidak ingin anakku kecewa. Aku juga takut orang-orang di sekitar kita akan terus membicarakan kita. Mungkin kita harus berhenti," tambahnya. Nada suaranya bergetar, sedikit terdengar putus asa. Rusli menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. "Ellen, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku di sini bukan hanya karena kita berbagi makanan atau percakapan yang menyenangkan. Aku di sini karena aku ingin hidup bersamamu. Semua orang boleh berkata apa saja, tapi kita yang akan menjalani hidup ini. Kita yang tahu apa yang terbaik untuk kita," katanya dengan suara yang penuh keteguhan. Ellen menatap Rusli dengan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Ada rasa hangat yang mengalir begitu dalam di dalam hatinya. Rusli bukan hanya memberi perhatian, tetapi ia memberi harapan dan kenyamanan yang sudah lama tidak ia rasakan. "Aku tidak tahu, Rusli. Semua ini terasa begitu berat. Aku takut aku akan menyesal, dan aku tidak ingin anakku melihat ibunya kecewa lagi," ujar Ellen, suaranya hampir pecah. "Jangan takut, Ellen. Aku akan selalu ada untukmu. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tahu kamu juga berjuang untuk menerima perasaan ini, tetapi cintaku padamu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Jika kamu ragu, aku akan menunggu. Tidak ada paksaan. Aku hanya ingin kamu bahagia," kata Rusli dengan penuh kelembutan. Ia menggenggam tangan Ellen, merasakan ketegangan yang ada di dalamnya, tetapi ia tidak melepaskannya. Pada saat itu, Ellen merasakan ada ketenangan yang datang dalam dirinya. Mungkin inilah yang disebut cinta yang sejati, cinta yang tidak terburu-buru, cinta yang sabar, dan cinta yang siap untuk menghadapi segala rintangan. Ellen menatap Rusli, matanya yang penuh keraguan mulai redup sedikit demi sedikit. "Aku hanya takut jika aku memilih jalan ini, kita akan menghadapi lebih banyak cobaan dan ujian," ujarnya dengan lirih. "Tapi bukankah hidup ini memang penuh dengan ujian?" jawab Rusli sambil tersenyum. "Apa yang kita alami saat ini hanya ujian kecil. Yang penting adalah kita menghadapi ujian itu bersama-sama. Tidak ada yang lebih indah dari kebahagiaan yang kita perjuangkan bersama." Ellen merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, perasaan takut yang mengikat dirinya mulai mengendur. Ia menyadari bahwa hidup yang ia jalani hingga saat ini, meskipun penuh dengan kesederhanaan dan tantangan, tidak harus selalu dipenuhi dengan ketakutan. Ia memiliki hak untuk bahagia, untuk merasa dicintai, dan untuk memilih siapa yang bisa menemani hidupnya. Di malam yang penuh ketenangan itu, Ellen akhirnya mengangguk. "Aku akan mencoba, Rusli. Aku akan mencoba membuka hatiku dan menerima cinta ini, meskipun aku tahu tidak mudah. Tapi aku ingin kita berjalan bersama, tanpa lagi merasa takut." Rusli tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, Ellen merasa lega. Keputusan yang ia ambil saat itu adalah sebuah langkah besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depannya dan masa depan anaknya. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tahu bahwa mereka akan saling berjuang. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, Ellen dan Rusli mulai menghadapi tantangan baru. Meskipun mereka merasa lebih dekat, masalah tidak serta-merta hilang begitu saja. Beberapa tetangga yang masih menganggap hubungan mereka aneh, terus memberikan pandangan sinis. Namun, Ellen kini merasa lebih kuat. Ia tidak ingin membiarkan pendapat orang lain menentukan kebahagiaan mereka. Suatu hari, Ellen memutuskan untuk berbicara dengan anaknya, Rina, tentang hubungan yang berkembang antara dirinya dan Rusli. "Nak, ibu ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," kata Ellen, dengan nada yang lebih serius. Rina menatap ibunya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Bu?"
Ibu ingin kamu tahu bahwa ibu sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Namanya Rusli. Dia adalah orang yang baik, dan ibu merasa nyaman di dekatnya. Ibu tahu kamu mungkin merasa cemas, tapi ibu berharap kamu bisa mengerti dan mendukung ibu, kata Ellen, sedikit gugup, meskipun hatinya sudah lebih tenang. Rina terdiam sejenak, mencerna kata-kata ibunya. Kemudian, ia tersenyum. Aku senang ibu akhirnya bisa membuka hati. Aku yakin Rusli adalah orang yang baik. Aku tidak masalah dengan itu, Bu. Yang penting ibu bahagia. Ellen merasakan beban di hatinya mulai berkurang. Dukungan dari anaknya membuatnya merasa lebih percaya diri untuk melangkah ke depan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak harus mengorbankan kebahagiaan orang lain. Dengan dukungan anaknya, ia merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Hari-hari pun berlalu, dan meskipun masih ada tekanan dari luar, Ellen dan Rusli terus melangkah bersama. Mereka berdua menghadapinya dengan kepala tegak, saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Cinta mereka tidak lagi diselimuti keraguan, tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan yang datang dari usaha dan ketulusan hati. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk berdua di warung, Ellen merasa damai. Ia menatap Rusli dengan penuh kasih. Terima kasih, Rusli. Terima kasih sudah sabar menungguku, kata Ellen dengan suara lembut. Terima kasih juga sudah membuka hatimu untukku, Ellen. Aku berjanji akan selalu ada di sampingmu, jawab Rusli dengan senyum yang tulus. Kebahagiaan itu akhirnya tercapai, bukan dengan cara yang mudah, tetapi dengan kesabaran dan ketulusan. Ellen dan Rusli tahu bahwa hidup mereka mungkin tidak selalu sempurna, tetapi selama mereka saling mencintai, mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ellen merasa bahwa ia layak untuk bahagia. Waktu terus berlalu, dan meskipun rintangan demi rintangan menghadang, Ellen dan Rusli tetap berdiri teguh bersama. Mereka sudah mulai terbiasa dengan pandangan sinis dari tetangga dan desas-desus yang beredar di sekitar mereka. Namun, meskipun hidup mereka tidak semudah yang dibayangkan, ada satu hal yang terus memberi mereka kekuatan, cinta yang tulus dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka percaya bahwa cinta mereka lebih besar daripada apa yang orang lain katakan. Setiap hari, Ellen merasa semakin dekat dengan Rusli. Kelembutan dan ketulusan yang ditunjukkan oleh pemuda itu membuat Ellen merasa aman dan dicintai. Meskipun mereka masih menghadapi ketidakpastian, satu hal yang pasti, hubungan mereka semakin kuat. Rusli selalu mendampingi Ellen di setiap langkah hidupnya, memberinya semangat dan membantunya melewati setiap tantangan yang datang. Rusli tidak hanya hadir sebagai pasangan, tetapi juga sebagai teman yang setia dan pendukung yang tak tergoyahkan. Namun, seperti halnya setiap kisah cinta yang penuh perjuangan, titik klimaks dalam cerita ini harus tiba. Sebuah ujian besar menanti mereka yang akan menguji kekuatan hubungan mereka, dan menguji keteguhan hati mereka dalam menghadapi cobaan. Satu peristiwa yang tak terduga akan mengubah semuanya. Suatu hari, ketika Ellen sedang membuka warung, ia menerima telepon yang mengejutkannya. Di ujung telepon, terdengar suara seorang pria yang mengatakan bahwa anaknya, Rina, mengalami kecelakaan kecil di sekolah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ellen langsung panik dan berlari keluar, tanpa menghiraukan tetangga yang sedang memandangnya dengan penasaran. Rusli, yang baru saja tiba di warung, melihat Ellen berlari dengan wajah panik. Ia segera mendekati Ellen dan menahannya. Ellen, apa yang terjadi? Kenapa kamu terburu-buru? Ellen menghela napas, berusaha menenangkan diri. Rina kecelakaan di sekolah. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Suara Ellen sedikit terputus-putus. Tanpa bertanya lebih lanjut, Rusli segera mengambil mobil dan mengantar Ellen ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Ellen tidak bisa berhenti berpikir tentang kondisi anaknya. Ketakutannya semakin membesar, dan hatinya dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Apa yang akan terjadi pada Rina? Bagaimana jika kecelakaan itu lebih serius dari yang ia bayangkan? Pikiran-pikiran itu terus berputar dalam benaknya. Sesampainya di rumah sakit, Ellen bergegas masuk ke ruang gawat darurat, sementara Rusli mengikuti dari belakang. Dokter dan perawat sedang sibuk menangani Rina yang tampak kesakitan, namun tidak terlalu parah. Setelah beberapa saat yang menegangkan, dokter akhirnya keluar dan memberikan kabar yang melegakan. Anak Anda tidak terluka parah.
Hanya sedikit memar dan cedera ringan. Kami akan memberikan perawatan, dan dia bisa segera pulang. Ellen merasa seolah-olah beban yang menekan dadanya hilang begitu saja. Ia segera masuk ke ruang perawatan, menemui Rina yang sudah terbaring di ranjang rumah sakit. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanya Ellen, suaranya terdengar lemah karena kelegaan. Rina tersenyum lemah. "Iya, Bu. Aku hanya terjatuh dari sepeda. Nggak apa-apa kok," jawabnya dengan suara lembut. Ellen mengelus rambut Rina dan menghela napas panjang. "Syukurlah kamu baik-baik saja," kata Ellen dengan senyuman lega. Setelah beberapa jam, Rina akhirnya diperbolehkan pulang. Ellen dan Rusli mengantarnya pulang ke rumah, dan selama perjalanan, Ellen tidak bisa berhenti merasa bersyukur. Meskipun begitu, di dalam hati Ellen masih ada sesuatu yang mengganggunya. Ia sadar bahwa kecelakaan yang menimpa Rina adalah peringatan bagi dirinya, bahwa hidupnya tidak selalu bisa diprediksi dan penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari setelah kejadian itu, Ellen merenung. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu takut untuk membuka hatinya dan menerima cinta yang datang dalam hidupnya. Ia merasa takut jika kebahagiaan itu hanya sementara dan akan berakhir dengan kekecewaan. Namun, kejadian tersebut mengajarkan Ellen untuk lebih menghargai apa yang ia miliki dan tidak lagi terjebak dalam ketakutan. Suatu sore, setelah beberapa minggu berlalu, Ellen duduk bersama Rusli di warung. Mereka berbicara tentang banyak hal, tetapi kali ini, Ellen merasa lebih tenang dan siap untuk membuka hatinya sepenuhnya. "Rusli," kata Ellen, dengan suara yang lebih tegas, "aku tahu kita sudah melalui banyak rintangan. Aku tahu banyak orang yang tidak setuju dengan hubungan kita, dan aku pun ragu untuk melanjutkan. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa aku harus berani. Aku ingin kita bersama, meskipun banyak yang menghalangi." Rusli menatap Ellen dengan tatapan penuh cinta dan penghargaan. "Aku selalu menunggu kata-kata itu dari kamu, Ellen. Aku tahu kamu ragu, tetapi aku percaya bahwa kita bisa menghadapinya bersama. Cinta ini lebih kuat dari apapun, dan kita bisa melewati semua ujian yang datang." Ellen tersenyum, dan air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya. "Aku mencintaimu, Rusli. Terima kasih sudah sabar menunggu. Dan aku juga mencintaimu, Ellen. Kita akan bersama melewati segala hal," jawab Rusli dengan suara penuh keyakinan. Kehidupan mereka tidak berubah dalam semalam. Masih ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Namun setelah melalui semua ujian itu, mereka berdua semakin yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang datang bersama. Kebahagiaan mereka akhirnya tercapai, bukan hanya karena mereka saling mencintai, tetapi karena mereka berani untuk memilih kebahagiaan mereka sendiri, meskipun dunia di sekitar mereka tidak selalu mendukung. Di suatu sore yang tenang, ketika matahari terbenam di ufuk barat, Ellen dan Rusli duduk di warung mereka, berbicara tentang masa depan mereka. "Aku sudah tidak takut lagi, Rusli," kata Ellen dengan senyum yang lebar. "Aku sudah siap untuk hidup bersamamu." Rusli menggenggam tangan Ellen dengan erat, dan bersama-sama, mereka menatap masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. "Aku juga siap, Ellen. Bersama, kita akan menghadapi segala rintangan, dan aku janji akan selalu ada untukmu." Dengan keyakinan itu, mereka melangkah bersama, tanpa ragu, tanpa takut, karena mereka tahu bahwa cinta yang sejati dapat mengatasi segala hal. Dan begitu, kisah mereka berlanjut, penuh dengan kebahagiaan dan harapan yang tak terhingga.